Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para talabah wa talibat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur, selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita dan Rabb semesta alam, yang telah mencurahkan nikmat yang demikian melimpah ruah kepada kita sekalian, khususnya kita yang hadir di majlis ini, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat istimewa lebih daripada yang diberikan kepada umumnya kaum muslimin, yaitu nikmat untuk bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita harapkan majlis semacam ini merupakan majlis yang dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya, yang ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang tinggi sana. Harapan besar kepada kita, harapan besar kepada diri kita masing-masing, agar Allah subhanahu wa ta'ala ketika menempatkan di majlis yang seperti ini, kita digolongkan orang-orang yang akan dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlisnya Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah, yaitu majlisnya ahlul jannah, majlisnya penduduk surga, yang saat itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada penduduk surga untuk memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kemuliaan. Maka besarkan harapan, kuatkan doa dan tekad, husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berprasangka baik yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita adalah sebagian dari mereka. Harus seperti itu, ya. Nah, kemudian kembali kepada kitab kita, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kemarin adab yang keempat yang mesti dimiliki oleh seorang yang diberi amanah ilmu, yaitu membersihkan ilmunya, jangan sampai menjadi wasilah atau tangga untuk meraih kesenangan-kesenangan dunia semata, ya. Kemudian al-khamis, sekarang yang kelima, adab yang harus ada pada seorang yang ada pada dirinya amanah ilmu. Al-khamis, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ay yatanazzaha an dani'il makasib
wa radhiliha tab'an wa an makruhiha 'adatan wa syar'an kal hijamati wad dibaghati was sarfi was siyaghati. Hendaklah seorang yang diberi amanah ilmu membersihkan dirinya, menjaga dirinya, ya, membersihkan dirinya dari sumber penghasilan dunia yang rendah. Dani'il makasib, rendahnya sumber penghasilan dunia, rendahnya jalan dalam mencari ma'isyah. Waradhiliha tab'an, dan yang hina secara tabiat. Jadi menurut tabiat manusia, bentuk mencari ma'isyah seperti itu rendah dan hina. Nah, khusus para pencari ilmu dan orang-orang yang diberi amanah ilmu, hendaklah menjauhi cara-cara atau bentuk pekerjaan yang itu merupakan sumber penghidupan dia yang nilainya rendah dan hina. Ya, secara apa? Tabiat. Menurut tabiat manusia ini enggak pantas lah, meskipun halal. Meskipun halal. Apalagi sumber penghasilan yang haram. Boleh tapi tidak pantas, boleh tapi tidak mulia, jangan diambil oleh para penuntut ilmu dan juga orang-orang yang memegang amanah ilmu. Maka ketika mau bekerja atau mencari pekerjaan, diperhatikan, karena nanti yang jadi korban ilmunya. Meskipun apa? Halal, meskipun boleh. Ya. Naam. Wa an makruhiha 'adatan wa syar'an, dan bentuk-bentuk pekerjaan atau sumber ma'isyah yang dibenci, makruh, baik secara adat istiadat manusia, tabiat tadi, atau secara apa? Syar'i. Maka ini perlu ilmu, nanti dilihat para ulama bicara, ini hukumnya halal, tapi ada larangan. Oh, berarti larangan tadi turun kepada derajat apa? Makruh. Nah, khususnya orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu syar'i, jauhi bentuk-bentuk seperti itu. Faham maksudnya ya? Nah, jadi nanti ini rencana ke depannya begitu. Sekarang juga seperti itu. Jadi jangan bersentuhan dengan sumber-sumber penghasilan yang itu merupakan penopang hidup dia, yang itu merupakan sumber ma'isyah dia, yang tidak mulia, yang hina, yang rendahan menurut tabiat dan dibenci menurut apa? Syar'i. Meskipun tidak apa? Haram. Nah, di sini contohkan kal hijamah, sumber penghidupannya tukang bekam. Itu radhil. Apa radhil? Hina. Dani, apa dani? Rendah. Ada yang cita-cita tukang bekam? Boleh enggak membekam? Boleh. Bahkan pengobatan yang paling bagus dari 3 bentuk pengobatan yang direkomendasi Nabi SAW adalah apa? Al-hijamah. Ini bukan masalah hijamahnya, upahnya. Jadi kalau mau bekam, ihsan aja, berbuat baik. Khususnya para penuntut ilmu, lebih lagi orang yang diberi amanah ilmu, jangan mengambil upah dari kerjaan apa? Al-hijamah, bekam. Apalagi pasang tarif, ya tak? 1 mata jarum 50.000. Gak mulia. Karena Nabi SAW pernah bersabda tentang masalah hijamah ini, bukan hijamah, upah hijamah ini. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, sarrul kasbi mahrul bagyi wa thamanul kalbi wa kasbul hijam.
sejelek-jelek pendapatan itu, upah itu, upah untuk berzina, upah zina, harga anjing, dan upah bekam. Nah, Nabi sederetkan 3 ini. Ya, sejelek-jelek penghasilan itu adalah upah dari apa? Berzina. Yang kedua, hasil dari jual beli apa? Anjing. Yang ketiga, upah bekam. Nah, baik. Dalam hadis yang lain, dalam lafaz yang lain, Nabi SAW mengatakan, masih diriwayat Imam Muslim, thamanul kalbi khabithun wa mahrul bagyi khabithun wa kasbul hijami khabithun. Harga dari jual beli anjing itu khabith, buruk. Upah dari berzina khabith, buruk. Upah dari membekam khabith, buruk. Rawahu Muslimun. Nah, khabith, kalau kita bicara hukum sedikit ya, khabith itu ada 2 cabang. Yang pertama, khabith maknanya muharram. Yang kedua, khabith maknanya makruh. Nah, dari deretan hadis ini ulama kita menjelaskan thamanul kalbi khabithun wa mahrul bagyi khabithun, ini khabith yang muharraman, dua-duanya diharamkan. Yaitu apa? 1, harga jual anjing. Yang kedua, upah berzina. Itu khabithnya sampai derajat apa? Haram. Adapun kasbul hijam khabith, upah bekam itu jelek, itu dibawa kepada makna makruh karena dalil. Mana dalilnya? Ada seorang sahabat yang pernah membekam Rasulullah SAW, lalu Nabi perintahkan supaya dia diberi upah. Andaikan haram, tentu Nabi tidak akan memberikan kepadanya apa? Upah. Ketika Nabi ditanya tentang upah tersebut, kata Nabi, ditanya terus tentang upah bekam ini, Nabi SAW katakan, bekamlah, ambil upah, beri makan dengannya budakmu. Ketika Nabi SAW memberikan petunjuk upah bekam itu, kalau boleh toh diambil, suruh untuk makanan para budak, bukan orang-orang yang merdeka, itu menunjukkan rendah. Paham maksudnya? Tapi sisi menurunkan dari haram kepada makruh, karena Nabi memberi apa? Upah. Dan tidak boleh memberi makan budak dari suatu yang haram. Nah, Nabi memberikan petunjuk, beri makan dengannya budakmu, berarti halal apa haram? Halal, cuman tidak mulia, tidak layak untuk para penuntut ilmu. Mana fulan gak hadir di majlisul ilm ini? Lagi bekam Ustaz. Lumayan, 1 jarum 25.000, bisa untuk bayar syahriah. Masya Allah. Lah, tidak boleh. Haram? Tidak haram, tapi tidak level untuk para penuntut ilmu, tidak layak untuk orang-orang yang memegang amanah ilmu. Jelas? Berarti boleh nggak belajar bekam? Boleh. Upahnya yang jadi masalah. Contoh ya, jelas. Wad-dibaghah, atau pekerjaannya adalah tukang samak. Ngerti samak? Ad-dabq, pembersih kulit itu loh. Kulit bangkai yang dibersihkan, sisa-sisa lemaknya, dagingnya, supaya menjadi kulit yang bisa dimanfaatkan, membersihkan, mensucikan kulit dengan cara apa? Ad-dibaghah, jadi tukang samak. Tahu anak-anak samak? Yaitu barusan saya terangkan, ya. Jadi kalau ada kulit bangkai, najis enggak kulit bangkai itu?
Bangkai najis, nggak boleh dimanfaatkan, kan gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ad-dibaghah, pekerjaan jadi tukang sama. Jadi membersihkan kulit bangkai yang nggak bisa dimanfaatkan andaikan tidak disama, disucikan dengan cara apa? Disama. Ya, bahasa kita disama. Jadi kulit itu kan masih ada sisa daging, sisa lemak itu ya, dicuci, dibersihkan sampai hanya tinggal kulit murni bersih, baru boleh dimanfaatkan. Tapi bukan untuk dimakan loh ya, karena tetap dia bangkai. Boleh dimanfaatkan untuk yang lain selain dimakan, untuk sepatu, ikat pinggang, tas, kopiah, gitu ya, masker, masker kulit ya, kan zaman masker sekarang ya. Taib, wasarfi, atau kerjaan money changer. Apa itu? Tukar menukar uang, valuta asing, apa namanya ya, money changer, tukar menukar uang. Antum kerjanya itu misalkan ya, rupiah ditukar real, real ditukar dolar, dolar ditukar semacam-macam, itu pekerjaannya, tukar menukar uang ya. Atau antum misalkan tukang cari uang jelek di pasar-pasar itu gitu, yang ada lubang dikit, yang sudah kumel apa antum kumpulin, beli uang itu nanti diperbarui di bank misalkan begitu. Kita nggak katakan itu haram, sekali lagi jangan katakan haram, tapi tidak layak itu untuk siapa? Para penuntut ilmu atau orang yang diamanahkan ilmu kepadanya, para alim minal ulama. Pekerjaannya jangan itu, jangan masuk ke pasar-pasar cari apa? Uang rusak. Itu menghinakan ilmunya, nggak boleh. Tapi ingat, jangan mengomentari orang lain. Lah itu orang itu tukang bekam, ya biarin. Ini bukan haram tidak, cuman nilai pantas dan tidak pantasnya bagi orang yang diberi amanah apa? Ilmu. Karena apa yang tidak pas untuk kita ini belum tentu untuk orang lain. Ya biarkan. Jadi jangan nanti tiap ketemu tukang bekam antum bacakan hadis tadi, jangan. Kasihan dia nggak bisa hidup. Ya. Jelas ya? Ini bicara adab atau akhlak yang mesti dimiliki oleh seorang yang diberi amanah apa? Al-ilmu. Jadi pekerjaannya jangan yang dani, yang rendah, atau radhil, yang hina, jangan ya. Wasyaghah, atau pengrajin. Di sini contohkan pengrajin ya, bikin kerajinan apa misalkan. Kalau dulu sih emas masih apa, bahan baku diolah lah jadi apa, kaligrafi, jadi cincin, jadi apalah begitu ya. Ini menurut beliau termasuk pekerjaan yang tidak mulia. Kalau wallahu alam mana tambahkan misalkan jadi tukang ojek, nah, jangan. Ustadz tukang ojek misalkan ya, tukang becak misalkan ya, apa enggak boleh? Boleh ya. Kalau ustadz ojek kemudian yang diojekin pelayan supermarket, kan perempuan lagi, udah habis ini. Ilmunya jelas habis saat itu ya toh. Ini dani rendah, tidak boleh. Jangan jadi tukang pulung, karena itu ada nilai mengemisnya, ada nilai meminta-mintanya. Bukan haram gitu loh, tapi enggak baik, tidak layak, tidak pantas untuk siapa? Orang yang memikul amanah ilmu syar'i, alim, ustadz, ataupun seorang talabatul ilmi. Enggak boleh bekerja jadi tukang pulung ya. Sekali lagi jangan dihukumi apa loh ya, haram, bukan. Di sini adalah berbicara tentang muru'ah, tentang adab, tentang akhlak, menjaga kemuliaan apa? Al-ilmu. Apa itu enggak namanya terlalu gengsi ya, itu gengsinya ilmu dijaga, karena ilmu itu nilainya apa? Mahal. Kalau kita sudah melayani seorang, apalagi ada bentuk masalah,
tasawul, meminta-minta, ini ilmu kita akan diremehkan. Antum akan diremehkan. Antum beri nasihat kepadanya seterusnya, elah tukang pulung ngomong, kan gitu nanti. Tapi biar miskin, biar didera kekurangan, tapi kalau kita tidak masuk ke ruang-ruang bentuk seperti itu, mulia insya Allah. Mulia. Wadih maksudnya ya. Nah ini yang disebutkan oleh mu'alif contohnya seperti itu. Wa kadzalika yatajannabu mawadi'at tuham wa in ba'udat. Demikian juga seorang yang memikul amanah ilmu, para thalabatul ilm hendaklah menjauhi tempat-tempat yang mengundang kecurigaan. Meskipun itu jauh. Jadi kalau bisa sebersih mungkin, semulia mungkin. Jangan sampai kita berada di satu tempat atau kita melakukan satu pekerjaan yang menimbulkan apa? Tuduhan yang tidak baik. Menjauhi mawadi'at tuham, tempat-tempat yang memunculkan apa? Suudzon orang. Jangan. Ya, seperti kemarin sudah kita bicarakan. Hujan deras, tempat berteduh ada, tapi biliar tulisannya begitu misalkan. Mending kita basah-basah, kehujanan, nikmati itu daripada berteduh di situ, karena itu mawadi'ut tuham, tempat yang mungkin akan menimbulkan apa? Tuduhan yang buruk kepada orang yang berilmu. Loh Ustadz kok di situ? Nah, harus dijauhi tempat-tempat seperti itu. Tidak layak ya. Makanya seorang yang memiliki amanah ilmu, seorang thalabatul ilm itu diam ya, bertempat di satu tempat, singgah, atau apapun yang dia lakukan dan apapun yang dia jumpai, difikirkan ilmunya. Pantas apa enggak pantas? Ini sudah haus betul ini. Sudah haus. Ngelihat es itu rasanya sudah Masya Allah, kerinduannya itu melebihi semuanya. Tapi ini di pinggir jalan, dia akan tahan hausnya itu, meskipun setengah mati, setengah loh sudah itu. Karena tidak pantas lah saya pegang atas, ada kopiahnya kan gitu ya, pegang baju pakai jubah, minum di pinggir jalan, orang lihat apa kata orang gitu. Dia pegang itu, dia tahan hausnya, cari tempat yang nyaman, baru dia minum. Jangan, wah, nggak di kamera orang, bahaya. Jelas ya. Jadi itulah kesabaran kita memuliakan ilmu itu seperti itu. Nah, pakai pakaian, pakai apa, dilihat. Pantas nggak pakaian seperti untuk talibul ilmi? Ya, jangan bergaya seorang yang diberi amanah ilmu misalkan, Ustadz pakaiannya kayak artis lah, ya, jadi nggak nampak nilai ilmunya. Jangan. Apa haram? Kita nggak bicara haram, ini sedang bicara apa? Adab, sebuah kemuliaan. Muliakan ilmu, sebagaimana Allah memberikan ilmu itu kedudukan yang mulia. Ya, jadi jauhi tempat-tempat yang mengundang apa? Salah faham dan tuduhan manusia. Kalau orang sudah berupaya, dia sudah berupaya, kok orang lain masih menuduhnya, ya la haula wala quwata illa billah, sudah. Kurang bagus apa Ummul Mukminin Aisyah, istri Nabi SAW, terjaga, wanita yang suci, tapi orang-orang munafik juga masih menuduhnya dengan tuduhan yang sangat buruk, bahwa beliau apa? Berzina. Gimana mau menjelaskannya? Dijelaskan susah, tidak dijelaskan susah. Itulah fitnah. Fitnah itu diterangkan susah, enggak diterangkan mematikan. Ya tak? Enggak diterangkan, Masya Allah begitu rasanya. Mau diterangkan gimana membuktikan? Namanya fitnah. Bilang saya enggak, orang enggak percaya. Enggak bilang begitu, asobat sakaratul maut, kan gitu ya. Masya Allah. Jadi kita berupaya, atau seorang yang berilmu, para thalabatul ilm berupaya semaksimal mungkin menjauhi tempat-tempat yang mengundang apa? Tuduhan buruk, kecurigaan orang terhadap dirinya. Naam.
Wala yaf'alu syai'an, jangan dia mengerjakan sesuatu yatadammanu naqsa muru'atin, yang mengandung kurangnya nilai muru'ah dia. Jangan dia kerjakan sesuatu yang nanti akan mencacat nilai muru'ah dia. Muru'ah itu apa toh? Muru'ah itu Syekhul Islam Taimiyah beliau menjelaskan, ya, baik kakeknya maupun anaknya. Karena Al-Majid itu dua, Al-Majid Ibnu Taimiyah kakeknya Syekhul Islam, dan Al-Majid Al-Hafid cucunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Muru'ah itu adalah isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu wa tajannubu ma yudnisuhu wa yasunuhu. Muru'ah itu adalah menggunakan segala sesuatu yang baik untuk memperindah dan memperhalus perangainya, dan menjauhi hal-hal yang mengotori dan membuat kasar perangainya. Itu muru'ah. Jadi menggunakan apa yang bisa memperindah dan memperhalus perangainya, menjauhi segala yang membuat perangainya jadi apa? Kotor dan kasar. Nah, itu namanya muru'ah. Bicaranya bisa bicara seperti orang umum bicara, tapi orang yang diamanai ilmu, para penuntut ilmu, cara bicaranya berbeda. Lebih bagus lagi kalau sikap seperti ini merupakan tabiat yang Allah berikan. Memang dia tabiatnya kalau bicara lembut, gitu ya. Kalau bersikap santun, itu masya Allah. Dan bisakah diupayakan? Bisa dilatih. Jangan saklek, ibaratnya gitu ya. Ini muru'ah. Nah, hindari perkara-perkara yang mencacat muru'ah ini. Suatu yang bagus dari kita, akhlak seorang thalabil ilmi itu mestinya akhlaknya bagus. Seorang yang diamanahkan padanya ilmu itu penampilannya bagus, cara bicaranya bagus. Jangan sampai melakukan sesuatu yang mencacat itu semua. Satu saat kok sampai melakukan, misalkan tertawa sampai terpingkal-pingkal begitu, sampai goyang semua badannya dan kursi-kursinya, misalkan gitu. Nah, ini dihindari. Rasulullah nggak pernah tertawa terbahak-bahak. Kalau tertawa paling tidak keluar suara, nampak gigi geraham. Nah, orang sekarang itu tersenyumnya saja itu kerongkongannya nampak. Gimana kalau tertawa coba? Masya Allah, ya. Jadi dihindari, karena itu mencacat muru'ah. Atau perbuatan yang lain, apalah perbuatan yang lain, ya. Sekarang misalkan apa, zaman gadget, HP, misalkan ya, Ustaz, udah nggak peduli lingkungan. Nah ini masya Allah, jangan sampai saat ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah sampai jauh baru waalaikumsalam. Asik. Ini yang khusus al-muru'ah. Dan hal-hal yang lain kita lihat apa. Pokoknya kita ini sebenarnya diberi tabiat oleh Allah. Pantas apa tidak pantas? Ucapan, perbuatan, sikap, betul-betul diperhatikan. Karena di dalam diri orang tersebut ada ilmu yang harus dijaga. Ya, jauhi seperti itu. Jangan mengerjakan sesuatu yang di dalamnya ada kandungan yang bisa mengurangi nilai muru'ah seseorang. Au ma yustankaru dhahiran wa in kana jaizan batinan, atau yang diingkari, dinilai mungkar oleh manusia secara dhahir, meskipun secara batin nilai sebenarnya boleh. Ingat loh ya, sudah sering kita ulang-ulang, jangan hanya berhenti pada kalimat boleh. Ini khususnya seorang yang berilmu dan para thalabatul ilm. Jangan kamusnya yang penting boleh, tidak cukup. Jadi meskipun boleh secara batin, tapi kalau dohirnya ini dianggap mungkar oleh manusia, dia hindari. Jalan begitu. Atau ngatur soft misalkan ini ya, mungkin pengurus santri ngatur soft, ya peganglah pundak mereka dengan tangan, jangan pakai kaki, jangan.
Mungkin boleh apa enggak boleh? Boleh, saya ini jam'iyah thalabah kok, kan gitu. Tapi kan yustankar dhahiran. Orang yang diperlakukan begitu kok gini ya. Itu kakak halaqah saya ini kayaknya pernah khutbah Jumat. Nah, akhirnya apa? Kesana-sana itu loh. Diseret-seret sama setan. Mawadi'ut tuham tadi ya. Apa beratnya kita usap pundak mereka, kita sayangi mereka, kita bicara dengan bagus kepada mereka, itu lebih mengena di hati ya. Nah, ini contohnya pada kita ya. Nah, nanti ini jangan jangan gitu, jangan seolah-olah nemu ya. Itu Ustadz Nurul itu terus kantongin namanya, jangan. Enggak, itu semua untuk kebaikan kita ya. Nah, taib. Fa innahu yu'arridu nafsahu lit-tuhmah, karena dia kalau melakukan seperti itu sama saja apa? Memberikan dirinya untuk apa? Menerima tuduhan-tuduhan yang buruk. Tuhmah tadi. Seolah-olah membiarkan, yu'arrid, menyuguhkan dirinya, memberikan dirinya untuk apa? Dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak bagus. Dihindari betul semacam ini ya. Justru semacam inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kewibawaan itu di sini. Bukan karena banyaknya ilmu, tapi dengan sikap, dengan muruah itu loh ya. Seorang itu diberikan kewibawaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ilmu dia sedikit dibanding yang lain. Mungkin kecerdasan dia di bawah yang saudaranya, tapi ketika dia terapkan adab yang semacam ini, Masya Allah, kedudukan dia luar biasa. Rasulullah SAW itu paling banyak diikuti orang karena adab dan akhlak beliau yang mulia. Walau kunta faddan qalidal qalbi lang faddu min hawli. Andaikan engkau itu faddan itu ucapan yang kasar, yang keras, yang ketus. Qalidal qalbi, keras hati, enggak punya empati. Lan faddu min haulik, manusia akan menyingkir dari dirimu, dakwah enggak akan diterima. Orang enggak mau belajar dan mengambil ilmu dari kita kalau begitu ya. Maka perhatikan itu ada ya. Taib. Jadi jangan menyuguhkan diri kita untuk menuai apa? Tuduhan-tuduhan yang buruk. Begitu dituduh marah, begitu dikatakan marah. Kenapa? Padahal itu hasil dari perbuatannya sendiri. Ya, masa thalabah melawan kantuk aja nggak kuat, gimana mau jihad fisabilillah? Nanti waktu perang tidur, nanti mati duluan ya. Majelis 5 menit khusyuknya luar biasa, akhirnya jadi terkenal ya. Begitu dibilang orang nggak mau, padahal dia sendiri yang mengerjakannya kan gitu ya. Nah, diperhatikan itu. Taib. Jadi jangan hanya boleh. Fa innahu yu'arridu nafsahu lit-tuhmah wa yu'arridu 'irdahu lil waqi'ah, dan dia membolehkan, seakan-akan membolehkan, menyuguhkan kehormatannya untuk dicela orang. Jaga, paling berat itu menjaga kehormatan diri kita, dijaga. Bicara ya, bermain. Jangan gara-gara futsal sama temannya tengkar sampai berantem. Jangan. Tetap harus dipikir dengan dingin. Perhatikan itu ya. Nah, kalau ini hanya permainan yang sifatnya hanya duniawiyah, udahlah. Orang mau teriak, oh kalah, enggak apa-apa. Kalau urusan dunia, apa kata ulama? Kalau urusan dunia, fadhal antum duluan, gitu loh. Tapi kalau urusan akhirat, saya nggak mau di belakang. Urusan ilmu, urusan din, jangan di belakang. Tapi kalau urusan dunia, mau pergi futsal ke lapangan sana yang duluan, ya duluan, nggak apa-apa lah. Saya nanti belakang. Yang penting cetak gol, kan gitu. Nah. Wa yuqi'un nasa fid dununil makruhati wa ta'simi alwaqi'ati, dan nanti dengan sikap-sikap yang seperti itu tadi akan memerosokkan manusia kepada apa? Prasangka-prasangka yang dibenci
Karena perbuatan orang yang berilmu tadi atau talabatul ilm tadi akhirnya membuat manusia muncul pada dirinya apa? Ad-dunun al-makruha, prasangka-prasangka yang enggak bagus. Nah, ini dihindari. Wa ta'sim al-waqi'ah, dosa membuat orang lain berdosa karena apa? Waqi'ah, mencela dia. Kenapa dia mencela? Padahal berangkatnya justru yang membuat orang lain mencela dirinya itu adalah perbuatan dia sendiri. Akhirnya bersekutu dalam apa? Dosa. Nah, ini dijaga betul ya, dijaga betul. Tadi nasihat untuk anak pribadi dan juga para asatidzah di sini, para talabatul ilm semuanya, dijaga ya. Ilmu dijaga. Kalau muru'ah, akhlak, adab ini betul-betul kita ambil, kita terapkan. Masya Allah. Mulia tuh. Karena kemuliaan itu dan kewibawaan itu nggak bisa direkayasa, dibuat-buat nggak bisa. Itu karena kita betul-betul ikhlas karena Allah menerapkan apa? Adab, akhlak, muru'ah seorang yang ada amanah ilmu di dalam dirinya. Makan saja ada nggak ada manusia yang melihatnya, dia hamba Allah yang menerapkan adab makan. Bismillah. Bila perlu 3 jari, 3 jari. Ukurannya segitu, perlahan dinikmati. Sambil hatinya bergumam, mudah-mudahan makanan ini betul-betul Allah nilai makanan yang halal, bayyin, menjadi kekuatan untuk saya beribadah kepada Allah, mensuplai kecerdasan untuk saya memahami agama Allah. Bergumam dalam hatinya, ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan begitu, sendiri nggak dilihat orang. Kenapa? Allah ya'lamu wa Allah yubsiruh wa Allah yuhituh. Nah, ini simah yang mesti dimiliki oleh orang-orang yang memikul amanah ilmu ya. Mari kita terapkan bersama. Kita bersekutu dalam kebaikan. Kita ta'awun fi al-khair ya. Kita terapkan. Ana yakin kalau kita yang di sinilah udah sesederhana ini, kita terapkan adab yang diberikan ulama kita, dituntunkan oleh para ulama kita, diajarkan oleh ulama kita ini, kita betul-betul ambil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, keberkahan Allah akan limpahkan. Ilmu akan mudah kalian pelajari. Percayalah sama saya, percaya. Karena ini ditulis para ulama itu bukan sesuatu yang tanpa pengalaman. Ini pengalaman mereka. Makanya kemarin kita sampaikan, menyampaikan ilmu itu bukan menggurui. Perhatikan prinsip ini para asatidzah. Bukan kita mau menggurui orang lain, tapi berbagi. Apa yang Allah berikan pada kita, kita rasakan ini baik, ayo kita berbagi. Apa yang belum kita dapatkan, ayo bareng-bareng kita dapatkan. Jadi seperti itu ilmu itu, berkah nanti insya Allah. Makanya kalau orang hanya mau menggurui, mengajari ini dan seterusnya titik, dia sendiri nggak ada niat untuk mendapatkan ilmu itu, dia nggak rasakan pengaruh ilmu dalam dirinya, nggak berkah ilmu itu nanti. Hanya seperti suatu yang kaku, keras, tidak ada nilainya, hambar, berjalan begitu aja. Maka sekali lagi kalau kita mengajar, kita menasihati, kita mendidik orang lain, kita mengajak orang lain itu berbagilah. Karena terasa bahagia dalam hati kita dengan ilmu ini, yuk kita ajak saudara kita supaya mendapatkan apa? Kebahagiaan tersebut. Dengan ruang hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Mari kita betul-betul perjuangkan, khususnya di ma'had kita ini, kita terapkan adab yang sebagus-bagusnya. Sehingga diharapkan betul mulai saat ini, kita upayakan betul sekecil mungkin pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita terapkan adab dan akhlak dan muru'ah yang sebaik-baiknya. Ya, tidak ada lagi hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke masjid juga begitu. Coba anak-anak ke masjid misalkan udah wudu, sudah niat ikhlas karena Allah bersuci tadi, masuk masjid, salat, duduk, kemudian berikan hati dan pikiran serta jiwa kita ini kepada Allah saat itu. Tidak lagi ngobrol, tidak lagi terasa penat. Saat itu saat yang sangat bagus kita bermunajat kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, ad-du'a bainal adhan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan iqamah itu tidak akan ditolak oleh Allah. Waktunya cuma 5-10 menit. Sayang betul kalau masih dipakai untuk bincang-bincang dunia, apalagi di dalam masjid.
Coba kalau masing-masing fokus hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada teman di sampingnya, enggak, pokoknya saya ini waktu yang sangat mustajab, tidak akan saya sia-siakan. Insya Allah. Kalau itu setiap saat, sehari 5 kali, karena sholat kita 5 kali, Masya Allah. Apalagi ba'dal maghrib baqa, ada taklim, antum tidak diajari dan tidak diarahkan kepada perkara yang menyimpang dari syariat Allah, justru diajak untuk konsentrasi terhadap ketaatan dan ilmu. Masya Allah, ikhlaskan saja kepada Allah, berkah akan turun. Nanti rasakan mudahnya mencari ilmu, mudahnya memahami ilmu, karena ilmu itu dengan adabnya. Antum masuk rumah ya harus lewat pintunya. Jadi ini kunci yang kesulitan memahami ilmu, kesulitan mempelajari ilmu, ambil adabnya. Karena barangkali selama ini salah, loncat dia, masuk rumah lewat jendela, akhirnya digebuki sama yang punya rumah. Ibaratnya mau cari ilmu, nggak lewat pintunya, nggak lewat adabnya, kesulitan dia di dalamnya. Ilmu nggak mau, digebukin dia sama ilmu itu tadi. Faham ibarat saya? Nah, yang Allah mudahkan untuk memahami ilmu, perindah ilmu kalian dengan apa? Adab dan akhlak yang mulia. Ya, nanti kita sampaikan apa itu hakikat ilmu ya. Taib. Kemudian fa in ittafaqa wuqu'u syai'in min dzalika minhu li hajatin aw nahwiha akhbara man syahadahu bi hukmihi wa bi udrihi wa maqsudihi kaila ya'thama bi sababihi aw yanfura anhu. Kalau kebetulan harus dia melakukan sesuatu, seorang yang berilmu atau para talabatul ilm kebetulan kok harus melakukan sesuatu dari perkara-perkara yang bisa mengundang tuduhan itu tadi, karena kebutuhan atau karena ada sesuatu yang lain, maka dia habarkan kepada orang yang melihatnya, dia habarkan kepada orang yang menyaksikannya, melihat apa yang dia lakukan, tentang hukumnya diterangkan, tentang uzur dia untuk melakukan itu diterangkan, maksud dia melakukan itu diterangkan, supaya tidak berdosa dengan sebabnya atau orang lari darinya. Paham ya? Jadi kalau harus dilakukan sesuatu yang barangkali mengundang tuduhan, kok ada orang yang lihat, terangkan sama dia. Ini saya lakukan karena begini, udzur dia begini, diterangkan sampai orang itu hilang darinya apa? Poin-poin yang bisa menimbulkan apa? Suudzon kepadanya. Dalam rangka ini coba membersihkan dirinya, menjaga kemuliaan dan kehormatannya. Jadi jangan orang itu jadi bahan tuduhan terus. Jangan. Kecuali tadi sudah berupaya loh ya. Ibaratnya sudah berupaya baik, kok masih aja. Ini berarti memang dia orang istimewa. Rasulullah itu kurang apa coba ya toh? Baiknya luar biasa. Rasulullah SAW itu ya dituduh jadi tukang sihir, pendusta, majnun. Masya Allah. Kalau Rasulullah SAW yang sudah sebaik itu masih dituduh, nah apalagi antum. Jadi nikmati aja kalau dituduh orang itu ya, nikmati. Jangankan saya, orang yang sempurna saja tidak lepas dari apa? Celaan dan cacian. Tapi kita tugasnya adalah bagaimana menghindari tempat-tempat atau hal-hal yang bisa mengundang apa? Nilai buruk, tuduhan buruk dari orang lain terhadap diri kita ya, supaya apa? Kita tidak berdosa dengan sebabnya atau orang lain berdosa dengan sebabnya, dan supaya orang tidak lari dari diri orang yang berilmu tadi, karena berbahaya sekali kalau sampai orang lari dari orang yang berilmu. Dan ini upaya ahli bidah menjauhkan manusia dari apa? Para ulama ya. Naam. Fala yantafi'u bi ilmihi, akhirnya dia tidak mau mengambil manfaat dari ilmunya. Waliyastafida dzalikal jahilu bihi, dan sekaligus supaya bisa mengambil faedah orang yang tadinya tidak ngerti. Repot tuh menghadapi orang yang tidak tahu, al-jahil ini repot. Bisanya menuduh saja misalkan. Nah, terangkan supaya dia ambil faedah, supaya ngerti.
Ya, na'am. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, contoh langsung dari Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini Rasul kita, tidak ada cacat, tidak ada akhlak satu pun yang buruk, enggak ada. Mulia, 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 sempurna. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersama itu lihat bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lirrajulaini lamma ra'aya yatahaddatsu ma'a Safiyyah fawallaya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh dua orang ini, Nabi sedang berbincang dengan Safiyyah, istri beliau. Itu yang kisahnya pulang dari mengantarkan Safiyyah ketika beliau radhiyallahu an menjenguk Nabi sedang i'tikaf di masjid. Diantarkan pulang ke rumahnya, di tengah jalan bertemu dengan dua orang. Nah, begitu Nabi sedang berbincang di jalan itu dengan Safiyyah, fawallaya, keduanya itu berpaling dan bersegera. Seakan-akan ada apa, begitulah ya. Paham maksudnya? Nah, sedang laki-laki malam hari bicara dengan seorang wanita, apalagi ini kelasnya apa? Rasulullah SAW misalkan, dikhawatirkan menimbulkan apa? Tuham, tuduhan-tuduhan yang enggak bagus. Nah, kalau antum misalkan bonceng seorang perempuan gitu, diam 1000 bahasa, kok dituduh? Fala talumanna illa nafsah. Jangan kalian cela kecuali dirimu sendiri. Jelaskan. Itu, ini ibu saya, gitu loh. Ini nenek saya, masa misalkan ini contohnya. Kalau enggak, masya Allah, kadang apalagi orang hari ini menjaga pikiran bersih itu susah. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan apa? Ala rislikuma innaha Safiyyah. Perlahan-lahan jalannya. Tadi ketemu Nabi kok jadi tergesa-gesa gitu loh. Perlahan-lahan. Ini Safiyyah. Ya, maksudnya istri Rasulullah SAW. Kayak tadi, ini ibu saya. Karena memunculkan apa? Tuhmah tadi, ya. Summa qala, ketika dua orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ibaratnya mana mungkinlah kami ini akan menuduh engkau dengan tuduhan-tuduhan yang buruk. Enggak mungkinlah engkau adalah utusan Allah. Kata keduanya. Tapi apa kata Nabi SAW? Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan pada diri manusia pada tempat berjalannya apa? Darah. Coba, darah tiap hari mengalir. Lah, setan itu seperti itu di tubuh manusia ini, ya. Fakhiftu ayyaqdhifa fi qulubikum syai'an, maka aku khawatir setan itu akan melontarkan di dalam hati kalian berdua sesuatu, akhirnya kalian berdosa, yaitu apa? Punya suudzon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau minimal perbincangan berdua jadi lain. Itu Rasulullah kok gini. Nah, ghibah. Siapa yang digibah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah SAW pemilik pribadi yang agung, yang sempurna, akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Bersama itu beliau bersihkan dirinya. Ini caranya. Ya. Naam. Wa ruya fakhiftu ayyaqdhifa fi qulubikum syai'an fatahlaka, maka kalian berdua akhirnya hancur. Hancur di mana? Terperosok pada apa? Dosa-dosa. Karena orang itu melihat sesuatu itu kalau enggak sabar, bisa apa yang dia lihat itu memerosokkan kepada apa? Dosa. Itu dijaga, ya. Naam. Jadi akhlak yang kelima yang mesti dimiliki oleh seorang yang diberi amanah ilmu adalah membersihkan dan menjauhkan dirinya dari sumber penghasilan yang hina dan rendah, dan menjauhi tempat-tempat yang mengandung apa? Tuduhan atau suudzon manusia kepada dirinya. Dijaga betul ini akhlak adab, ya. Nah, betul-betul dijaga, ya. Kemudian yang keenam, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ay yuhafidha 'ala al-qiyami bi sya'airil Islam wa dhawahiril ahkam. Hendaklah seorang yang diberi amanah ilmu, para talabatul ilm, yuhafid, itu bukan sekedar yahfad. Yuhafid itu betul-betul menjaga, terus menerus menjaga, 'alal qiyam, untuk melaksanakan bi sya'airil Islam, dengan syiar-syiar Islam. Diambil, diamalkan, ya. Sehingga ini kalau betul-betul seperti tadi sama-sama kita sepakati,
Ayo kita berupaya, mohon kepada Allah kita laksanakan. Nanti kalau liburan nggak ada lagi orang tua yang WA sama anak. Ustaz, anak saya ini gimana? Sudah lama di ma'had, sholat aja harus dibangunin. Kalau malam hilang, pulang-pulang jam 12. Ya saya kan ngenes juga, terus gimana? Ya, Masya Allah. Jangan sampai itu lagi. Baik, udah itu lupakan. Itu masa lalu. Gak ada lagi tuh di sini soalnya. Nah, baik. Jadi ayyuhafidhu 'alal qiyam bi sya'airil Islam. Syiar-syiar Islam dilaksanakan. Ya. Wa dhawahiril ahkam. Sebenarnya yang benar asy-syiar itu dinasabkan kepada Allah. Kalau ahkam atau syariat baru dinasabkan kepada ad-din. Itu yang lebih munasib. Mestinya begitu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas safa wal marwata min sya'airillah." Jadi sya'air yudhafu ilallah, itu yang aula. Amma ilad din, ilal Islam, itu syara'i', itu yang lebih pas. Jelas ya? Di sini mu'allif menggunakan syiar dinasabkan kepada apa? Ad-din al-Islam. Tapi kalau secara dalil, secara nas, sya'air dinasabkan kepada apa? Allah. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Ya. Nah, contohnya itu. Adapun amal syariat Islam disandarkan kepada apa? Ad-din, ya. Baik, kita baca yang di sini. Ayyuhafidhu 'alal qiyami bi sya'airil Islam wa dhawahiril aham, dan zahirnya hukum-hukum Islam dilazimi. Ya, makna yuhafid dilazimi terus. Ya. Contoh, ka iqamati as-salawat fi masajidil jamaah. Selalu melazimi salat berjamaah bagi laki-laki. Jangan tertinggal. Dilazimi. Bahkan mohon kepada Allah, salat itu dijadikan apa? Qurratul a'yun. Penyejuk pandangan, penyejuk hati. Kalau kita ini tertinggal salat jamaah, kita pikir, kenapa ini? Benarkah udzur atau karena kelalaian dan kemalasan saya? Itu loh ikhwah. Allah itu tahu batin kita. Ya, tahu batin kita. Benarkah udzur atau karena kelalaian dan kemalasan kita? Kalau tertinggal. Jadi dilazimi. Laki-laki dimanapun tempatnya, kalau dia terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu secara berjamaah, berarti hadiri sholat jamaah itu. Di rumah, di ma'had, dimanapun. Kecuali ada udzur. Seperti apa misalkan? Safar misalkan. Tidak bisa ke masjid, jamaah bersama kelompok safarnya. Musafir wajib sholat jamaah loh ya. Iya enggak? Musafir wajib sholat berjamaah. Kalau dia mampu salat berjamaah. Karena kalau antum lihat dalil tentang wajibnya salat berjamaah itu justru kapan? Pas safar. Makanya para ulama mengatakan ini perang saja suruh salat jamaah, apalagi dalam keadaan aman. Kan dalil salat jamaah itu ketika Nabi perang. Maka pakai mafhum aulawiyah. Ketika perang dalam keadaan genting saja tidak gugur sholat berjamaah, apalagi dalam keadaan apa? Tidak perang, nyaman, aman. Maka tidak pas perkataan orang yang kalau musafir tidak wajib sholat jamaah. Enggak ada dalilnya itu. Ya, nah, taib dilazimi sholat berjamaah. Ifsa'is salam lil khawasi wal awam, menyebarkan salam kepada orang-orang yang khusus dan orang-orang yang secara umum kaum muslimin. Jelas ya, Nabi SAW anjurkan betul salam ini. Nanti di antara bentuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah apa? Ilqa'us salam alal khas. Salam itu hanya untuk orang tertentu. Nah ini jelek. Makanya dikatakan bil khawasi wal awam, baik untuk orang yang khusus istimewa ataupun orang yang umum kaum muslimin. Afsus salam. Jangan menambah keterasingan Islam. Innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a, fatuba lil
ghuraba. Islam itu asalnya terasing, nanti akan kembali terasing, dan keberuntungan besar bagi orang-orang yang diasingkan karena Islam. Maka jangan menambah ghurbatul Islam, dohirkan, nampakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenali Islam, nampakkan, amalkan sunnah. Jangan antum di pesantren nampak seperti ahli sunnah, begitu keluar nggak ada bedanya dengan tukang parkir. Ini mana yang tukang parkir ini? Sama-sama pakai kopiah, misalkan gitu. Didohirkan sunnah itu, dinampakkan. Jangan malah kita menampakkan syiar orang-orang kufar, pakai gamis, pakai jubah aja malu, nggak isbal aja malu, repot sama tukang jahitnya diukur pres 1 mili dengan mata kaki, minimal tidak isbal. Masya Allah. Siapa yang mau mengangkat, muliakan sunnah ini? Allah nggak butuh kita, enggak. Tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampakkan sunnah itu, nampakkan. Ini sunnah Nabi SAW kok. Dulu Nabi memperjuangkan sunnah ini, taruhannya nyawa loh, untuk kita. Dulu sudah kita bahas itu sebelum kita belajar, ya, di awal kalian masuk ke sini kita belajar tentang Rasulullah SAW adalah qudwah kita, ya. Maka gembira, senang gitu loh, bangga dengan sunnah Rasulullah SAW. Bid'ah matikan, remehkan, kecilkan, begitu. Ahlul bid'ah tinggalkan mereka, muliakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tugas. Wal qiyami lillahi ta'ala fi umurid din wa ma fihi min masalihil muslimin. Kemudian juga menegakkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala perkara-perkara agama dan apa yang di dalamnya ada kemaslahatan kaum muslimin. Tapi ingat, takyid di sini ala tariqil masru'i wal maslaki al madbu'i, melalui metode yang disyariatkan dan jalan yang sesuai dengan tabiat manusia. Ini ikatan yang nggak boleh ditinggal. Jadi mendohirkan sunnah, menampakkan agama Allah, menegakkan maslahah kaum muslimin dengan cara yang tidak menyimpang dari sunnah, dengan manhaj dan metode sunnah, dan apa yang sesuai dengan tabiat manusia. Maslak al-matbu' itu sesuai dengan tabiat. Gak apa-apa bikin kegiatan-kegiatan apa, bakti sosial, tapi dengan cara yang tidak menyimpang dari apa? Sunnah. Ini seorang alim gak ada masalah melakukan seperti itu, ya. Nasyat, kegiatan-kegiatan apa yang itu maslahah untuk kaum muslimin, tegakkan agama Allah di situ sesuai dengan sunnah Nabi SAW, disukai oleh tabiat manusia, tegakkan, dohirkan sunnah, nampakkan, sebarkan, begitu, sehingga betul-betul sunnah ini dikenal oleh orang melalui kalian ini. Pahalanya besar, ya. Makanya mau beli pakaian, ganti model pakaian itu difikir, jangan hanya mubah. Sampai kita mau ganti kopiah ini, sekarang kan model macam-macam model itu. Ada topi dibikin kopiah. Nah, orang jualan, tiap orang jualan antum beli ya seneng dia. Apa enggak boleh Ustaz? Ingat loh, jangan hanya berhenti pada boleh. Itu lebih mulia di sisi Allah apa tidak? Ahlus sunnah lah ya. Antum ahlus sunnah, mencintai sunnah Rasulullah SAW, dohirkan, banggakan sunnah itu, ya. Naam. Wala yardha min af'alihi adh-dhahirati wal batinah bil jaizi minhuma. Coba itu. Jadi apa yang kita sampaikan ini tidak berseberangan dengan salaf kita. Coba beliau mengatakan, dan seorang ahlul ilm, seorang yang ada amanah padanya ilmu, seorang talabatul ilm tidak ridho dari perbuatan dirinya, baik zahir maupun batin, hanya sekedar jaiz. Garis tebal itu kalimat. Santri kok yang penting boleh. Santri abal-abal itu, gitu. Tapi apa kata beliau? Bal
Akan tetapi ya'khudhu nafsahu, dia ambil untuk dirinya bi ahsaniha wa akmaliha, yang paling bagus dan paling sempurna. Jadi tidak cukup boleh, ambil yang paling bagus, paling sempurna, paling tinggi, paling manfaat. Itu loh. Boleh 5, tapi tingkatannya begini, ambil yang ini tinggi. Atau kebalik, ini jempol paling tinggi ya. Yang gitu. Jadi jangan hanya, coba berhenti di situ dah, di kalimat itu tulis, kantongi, ingat sepanjang hayat. Wala yarda min af'alihi adh-dhahirati wal batinati bil jaizi minhuma. Hanya berhenti dengan boleh, jaiz. Al-muhim jaiz. Jangan. Udah hafal kalimat itu. Tapi apa kata beliau? Bal ya'khudhu nafsahu bi ahsaniha wa akmaliha. Kenapa? Kenapa sebabnya? Fa innal ulama'a humul qudwah. Orang-orang yang berilmu itu enggak sama dengan umumnya orang. Dia adalah qudwah. Dia contoh. Dia panutan. Antum itu diikuti orang loh. Dilihat. Kalau pulang itu diperhatikan sama orang tua antum. Ngapain anak saya ini? Masya Allah, jam 3 udah bangun, sholat malam. Ayahnya yang capek, gak pernah sholat malam, bangun. Nah, malu anak saya sholat malam. Pertama dorongannya malu, besok ikhlas karena Allah. Apalagi begitu kalian sholat malam, doa sama Allah, merengek. Orang tua diem-diem, ngintip, nguping. Di setelah doa antum doakan dia. Ya Allah, berilah petunjuk ayahku, abiku. Ajak dia kepada sunnah. Saya yakin nangis dia. Dan akan bangga luar biasa. Nah itu pernah dikerjakan. Jangan disiram sama orang tuanya. Hah? Masih disiram kemarin. Nah, besok antum yang nyiram. Durhaka tuh ya, nyiram orang tua. Nah, taib. Fa innal ulama'a humul qudwah. Jadi para ulama itu qudwah, contoh. Orang yang berilmu, orang yang diamani ilmu, ingat contoh. Qudwah harus bisa jadi panutan bagi orang lain. Ya. Wa ilaihim al-marji'u fi al-ahkam. Kepadanya lah kembali manusia itu mencari hukum. Rujukan lo antum itu. Maka dijaga betul dirinya. Dijaga. Ya. Naam. Wahum hujjatullahi ta'ala alal awam. Mereka orang-orang yang berilmu itu adalah hujjahnya Allah atas umumnya kaum muslimin. Antum itu dalil, hujjah, burhan. Punya siapa? Punya Allah. Coba apa kata Allah SWT? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilm qa'iman bil qisti. Jadi di muka bumi ini, ya hujjahnya Allah adalah para ulama, orang-orang yang diberi ilmu, para talabatul ilm. Maka jaga diri baik-baik. Ya. Naam. Wa qad yuraqibuhum lil ahdi anhum man la yangdurun. Dan kadang-kadang ya yuraqibuhum meneliti mereka. Yuraqib itu meneliti, mengawasi mereka. Ada seorang yang mengawasi mereka karena ingin mengambil dari mereka. Orang-orang yang berilmu itu nggak ngerti. Dia nggak ngerti kalau dirinya diawasi orang lain. Maka hati-hati loh ya. Kita ini nggak seperti orang awam. Mudah-mudahan kita bukan orang awam. Artinya orang yang berilmu itu nggak seperti orang awam. Kehidupannya itu diawasi orang. Meskipun dia nggak nyadari, dilihat. Karena apa? Ingin mengambil ilmu darinya, ingin mengambil manfaat darinya. Coba, dulu dikabarkan oleh Imam Al-Murudi bahwasanya hadir di majelisnya Imam Ahmad berapa ribu orang? 5.000. Berapa yang hadir? 5.000 orang. Antum ada 5.000? Biar sama Ahmadnya, bukan Imam Ahmad ini masalahnya. Berapa yang catat? Paling 300-500 orang. Yang lain ngapain coba? Yuraqibun, yang durun ila al-imami Ahmad.
Yaqtaduna bi sakinatihim wa waqarihim, mengambil dari Imam Ahmad tentang gimana ketenangan Imam Ahmad, adab, akhlak beliau. Tidak catat barangkali 5.000 orang. Hanya berapa persennya yang mencatat darsnya Imam Ahmad? Yang lainnya belajar dengan apa? Kepribadian Al-Imam Ahmad. Jadi orang alim harus jaga diri betul baik-baik. Karena itu tadi, ya. Qad yuraqibuhum lil ahdi anhum man la yangdurun. Kadang-kadang ada orang yang mengawasi seorang alim itu karena ini mengambil faedah darinya, padahal si alim nggak menyadari. Imam Ahmad juga nggak ngerti kalau semua ini ngawasi dirinya. Ya sudah, maka jadikan akhlak itu tabiat. Jadikan akhlak itu tabiat kita, adab akhlak yang tertanam kuat dalam diri kita, sehingga bicara ya begitulah, kita ini nggak dibuat-buat. Kalau pertama dibuat-buat, dididik terus sampai menjadi kebiasaan. Kebiasaan dia berjalan ya seperti itu, kebiasaan dia bicara ya seperti itu, kebiasaan dia makan ya seperti itu. Nah, kadang-kadang dilihat loh. Antum barangkali kok nanti keluar sama kaum muslimin yang memberikan ilmu mereka, pas makan bareng itu jangan antum nggak kira itu ada orang yang mengawasi cara makan antum. Ada seorang ustadz, kakinya ini sakit, kena paku gitu atau bengkak lah. Dia nggak bisa duduk sholat seperti biasa yang semestinya, sehingga yang mestinya yang diduduki itu kaki kiri, karena kaki kirinya yang sakit tadi nggak bisa, dibalik, yang diduduki kaki kanan, kaki kirinya begini. Lah orang itu pada sholat seperti itu. Besoknya ditanya, kok sholat begitu? Kemarin saya, sepengetahuan saya, Ustadz sholatnya seperti itu. Allahu Akbar. Ternyata tanpa disadari sholatnya diawasi oleh orang, dicontoh, diikuti. Masya Allah. Dan ini kebenaran terjadi. Ya. Nah, jadi orang yang berilmu seperti itu. Kalau saya tanya misalkan antum, dulu nggak ada yang pakai kopiah hitam gitu. Iya toh? Nggak ada. Oh, kalau ada ustadz pakai kopiah hitam, oh berarti boleh. Tanpa nyadar, mungkin lihat di tayangan video, mungkin di televisi, ikutlah, ganti kopiah. Karena hasil apa? Mengawasinya. Iya apa enggak? Atau inisiatif sendiri? Jujur. Apa enggak boleh? Saya enggak bahas boleh. Membahas seorang alim itu keberadaannya apa? Diawasi oleh orang, dilihat perbuatannya. Maka masya Allah, perhatikan itu ya. Wa yaqtadi bihadihim ma la ya'lamun, man la ya'lamun, dan akan mengambil petunjuknya, mencontoh petunjuknya orang yang dia atau mereka tidak sadari, tidak ketahui. Kayak tadi, tahu-tahu salatnya berubah. Oh ternyata ngelihat ustadznya salatnya kayak gitu, dianggap boleh padahal itu udzur. Masya Allah. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah salat, di tengah salat Nabi lepaskan terompahnya. Apa yang kerjakan para sahabat? Mereka lepas terompah mereka. Selesai salat Nabi berkata kepada mereka, kenapa aku lihat kalian lepas terompah kalian? Mereka menjawab apa? Ya Rasulullah, kami lihat engkau lepas terompahmu, maka kami lepas terompah kami. Allahu Akbar. Baru Nabi terangkan, tadi Jibril datang padaku bahwa di terompahku ada najisnya, maka barang siapa yang seperti itu, maka dengan itu saya lepas apa? Terompah saya, dapat ilmu karena ittiba. Itu Rasulullah SAW. Artinya di sini yang kita ambil faidah, orang yang alim, seorang tokoh dalam agama itu diperhatikan orang. Maka jangan kita lalai dalam menjaga diri kita, dijaga dimanapun. Jangan dianggap sudah jauh dari ustadz, sudah jauh dari pesantren, aman. Coba aja, di situ ada semut. Nah, kalau begitu nggak jujur berarti hatinya. Ya, dijaga ilmu itu, dijaga. Nah,
Wa idza lam yantafi al-alimu bi ilmihi fa ghairuhu ab'adu 'anil intifa'i bihi. Kalau seorang yang berilmu sudah tidak bisa mengambil dari ilmunya sendiri, maka orang lain lebih jauh untuk mengambil ilmu darinya. Kalau ilmu itu saja enggak memberi manfaat pada dirinya sendiri, maka bagaimana dengan orang lain? Perhatikan ya. Jadi ilmu dulu kita pelajari untuk apa yang pertama? Untuk diri kita. Raf'ul jahli an nafsi, mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri. Kalau kita sendiri berilmu nggak bisa mengambil manfaat, bagaimana orang lain akan mengambil manfaat dari ilmu tersebut? Kita berharap terjadi perubahan, semua orang mengamalkan sunnah. Lah kita misalkan, atau orang yang berilmu sendiri tidak melakukan seperti itu, maka dia seperti menghayal. Kalau toh manusia berubah menjadi baik, tidak ada peran dia di dalamnya. Karena itu apa di sini dikatakan? Kama qala Syafi'i rahimahullahu taala, seperti Syafi'i berkata, laisal ilmu ma hufidh, al ilmu ma nafa. Ini diulang-ulang oleh muallif ya. Ilmu itu bukan yang dihafal, tapi ilmu itu yang bermanfaat. Kapan ilmu itu bermanfaat? Kalau diamalkan sehingga membuahkan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampaikan kepada sebagian antum, di mana antum tahu hakikat ilmu antum? Di mana seorang itu tahu hakikat dia punya ilmu? Indal mauqif. Di saat dituntut sikap. Disitulah ilmu itu terbukti. Terujinya ilmu itu indal mauqif. Begitu. Seperti Al-Imam Ahmad ketika mauqif dalam keadaan yang diancam, ya. Semua orang bahkan kerajaan mewajibkan mengatakan Quran makhluk. Di situ sikap yang harus betul-betul terwujud. Maka beliau dengan tegar terwujud ilmunya, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Resiko apapun. Jadi ujian ilmu itu di situ, bukan ketika imtihan. Imtihan itu jus bagian terkecil dari ujian ilmu. Begitu bersikap mau jawab, apa yang dia lakukan? Dia fikir apa yang dia pelajari atau ngitung kancing baju? A, B, C, D. D. Ilmu matematika itu. Nah, sampai puncaknya nanti inda fitnatil qabr. Itu mauqiful a'dham. Sikap yang harus ditentukan paling besar, menentukan. Begitu ditanya, man rabbuka? Dibentak. Man nabiyuka? Wa ma dinuka? Yang keluar ilmu atau apa? Itu indal mauqif. Orang yang betul-betul ilmunya tertanam kuat di dalam dirinya, dibentak misalkan, man rabbuka? Yang keluar ilmunya, Rabbi Allah. Allah kokohkan dia sehingga mendapatkan kesuksesan setelahnya. Sedang ilmunya yang hanya dia hafal, hanya dia uraikan di kepalanya, misalkan di dalam fikirannya, la adri, sami'tun nas yaqulu hakadza faqultu. Aku tidak tahu, pokoknya orang bicara begini saya ikut-ikutan. Maka ingat kalam Syafi'i itu, al ilmu laisal ilmu ma hufid, al ilmu ma nafa. Ilmu itu yang bermanfaat. Sebagaimana perkataan Abu Amr Al-Maqdisi, seorang alim di Syam, Al-Hambali, beliau mengatakan, an-nasu yaqulun innal ilma ma wa'ahu sadru wa ana aqul innal ilma ma dakhala ma'akal qabr. Paham ya? An-nasu yaqulun innal ilma ma wa'ahu sudur wa ana aqul innal ilma ma dhahaba ma'aka ma dakhala ma'aka al-kubur. Manusia mengatakan ilmu itu adalah apa yang disimpan di dalam dada-dada mereka dari hafalan. Sedang saya katakan ilmu yang sebenarnya itu adalah yang akan masuk bersamamu ke liang kubur. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Jadi ilmu ma nafa walaysa ilmu ma hufidh. Nah,
Jadi ambil manfaat ilmunya. Karena itu Imam Mutarrif, seorang tabi'in, Mutarrif ibn Abdullah, ini santrinya Ali bin Abi Thalib, ya, para sahabat. Beliau mengatakan dalam doa yang dikatakan oleh Syekhul Islam, doa yang a'zam, doa yang sangat agung. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika ayyakuna ahadun as'ada bima 'allamtani minni wa a'udzubika an akuna ibratan li ghairi. Hafal doa ini? Atau baru kali ini mendengar? Mutarrif mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an yakuna ahadun as'ada bima 'allamtani minni wa a'udzubika an akuna ibratan li ghairi. Beliau selalu berdoa, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu, jangan sampai ada orang lain lebih berbahagia dengan apa yang kau ajarkan kepadaku dari ilmu melebihi diriku. Dan aku berlindung kepadamu, aku menjadi contoh yang tidak baik bagi orang lain. Jadi beliau berlindung, ada orang lain malah lebih bahagia dengan ilmu yang Allah ajarkan kepadanya daripada dia. Padahal yang punya ilmu dia. Paham maksudnya? Dia yang diberi oleh Allah ilmu, tapi dia nggak merasakan kebahagiaan ilmu tadi, justru malah orang lain lebih bahagia dari dia. Makanya musibah besar kalau seorang alim, orang jahil lebih beruntung daripada dia. Jangan sampai menjadi contoh yang buruk bagi orang lain. Waja'alna lisana sidqin fil akhirin. Jadikan kita di contoh yang baik nanti bagi generasi berikutnya. Ya. Nah, itu. Jadi ilmu itu seperti itu sebenarnya. Ingat juga seorang yang mengadu kepada Imam Ahmad, ya, tentang sedikitnya ilmu. Beliau mengatakan al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu rasa takut kepada Allah. Jadi nikmati ilmu sendiri, yang berhak dulu menikmati sebelum orang lain. Kita dulu yang harus menikmati ilmu kita ini. Kita di ruang harus baik, kita harus merasakan lezatnya ibadah. Sampai puncaknya apa? Al-istiyaq ila liqa'illah, rindu bertemu dengan Allah. Ini puncaknya ilmu. Ujiannya di mana? Indal mauqif. Ini ada fitnah-fitnah dahsyat misalkan bergelora misalkan di sekitar kita ini. Apa sikap yang harus diambil? Ketika kita tidak bisa bersikap, hanyut bersama fitnah, berarti ilmu kita hanya sekedar yang kita hafal, bukan yang memberi manfaat. Jelas? Itu mauqif. Ya. Misdaqul ilmi indal mauqif. Sampai puncaknya mauqif aina? Fil qabr, fil barzah. Menghadapi fitnatul qubur. Ilmu yang keluar, ilmu yang betul bermanfaat. Allah Rabbi Muhammad SAW, asyhadu annahu Rasulullah, din al-Islam. Udah, habis itu nikmat selama-lamanya. Maka manfaat ilmu luar biasa. Jadi kenali Allah sampai membuahkan apa? Satu sisi kanan apa ini misalkan. Jadi ma'rifatullah itu buahnya harus dua sisi yang berimbang. Satu, al-istiyaqu ila liqa'ihi subhanahu wa ta'ala, rindu bertemu dengan Allah SWT. Sisi yang satunya al-khasyah minallah, inni akhafullah. Buahnya ilmu di situ. Satu sisi rindu kepada Allah, sisi lain apa? Takut kepada Allah. Nabi SAW ketika ditanya puncak ilmu, mal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu istiyaq ila liqa'ihi fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, al khauf minallah. Jelas. Karena ibadah yang pertama ka'annaka tarahu itu namanya ibadatut talab. Ibadah yang bentuknya mencari Allah. Mustaqun ila liqa'i, rindu bertemu dengan Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Khauf minallah. Mau lari kemana? Allah tahu. Nah, dua ini kalau dipadukan, inilah buahnya ilmu. Puncaknya ilmu itu al-ihsan, ma'rifatullah. Ini pelajaran pertama, al-usulus salasa.
Ya, yang wajib bagi manusia ada berapa? 4. 1, al-ilmu. Apa isi ilmu? Ma'rifatul abdi rabbahu, ma'rifat nabiyyihi, ma'rifat dinil Islam bil adillah. Nah, taib. Walihada adumat zallatul alim lima yatarattabu alaihi minal mafasid liktida'in nasi bihi. Karena ini besarlah ketergelinciran seorang alim. Kenapa? Alim yang tergelincir masalahnya besar, tidak seperti orang awam tergelincir. Ya, masalahnya besar. Kenapa? Lima yatarattabu alaiha minal mafasid. Karena dengan sebab ketergelinciran si alim tadi terkait perkara-perkara yang lain dari kerusakan-kerusakan. Kenapa? Liktida'in nasi bihi. Karena manusia mencontoh dia. Makanya kalau orang ini jahat, sudah pokoknya hari-harinya penjahat lah, kata begitu. Tobat sekali sholat aja, semua manusia sudah masya Allah, selesai. Seakan-akan dosa yang begitu besar selesai, bersih dengan satu kali datang sholat jamaah. Tapi kalau seorang alim, seorang yang soleh, ahli ibadah, tergelincir sedikit saja, urusannya besar, seakan-akan gak ada kebaikan bagi dia. Jelas itu rasanya. Bedanya seperti itu. Makanya dikatakan apa? Dulu dikatakan qila zallatul alim fasadul alam. Zallatul alim fasadul alam. Ketergelinciran orang yang berilmu itu kerusakan bagi seluruh manusia. Karena dicontoh tadi loh ya. Maka hati-hati betul. Kalau keliru memberikan satu pelajaran, segera diralat. Jangan itu sudah diamalkan manusia, dibiarkan dia mati menanggung dosa sekian banyak. Man afta bi ghairi sabatin, dalam satu lafaz, man afta bi ghairi samtin fa ismuhu ala man afta. Siapa yang memberikan fatwa tanpa kekokohan ilmu, dan siapa yang memberikan fatwa tanpa adab yang benar, dosanya dia yang tanggung. Ya, kalau 1000 manusia, jelas ya. Ini kedudukan orang yang diberi amanah ilmu oleh Allah, harus betul-betul menjaga kepribadian dirinya. Jangan memasukkan dirinya kepada tempat-tempat yang mengundang celaan. Muliakan. Ya, nah. Sekali lagi, tujuan kita belajar untuk upaya kita amalkan. Ya, untuk upaya kita amalkan. Maka mari kita upayakan untuk kita amalkan, berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada perkataan an-nasu asqiya illa al-ulama. Seluruh manusia itu sengsara kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi kebahagiaan itu ada di ilmu, bukan di tempat yang lain. Tentramlah kalian ketika Allah memilih kalian berada di majlisul ilm. Demikian wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf panjangnya waktu. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan majelis kita dengan semakin panjang mudah-mudahan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.